Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ini Sudah bersama saya Aldi, ada Ila dan Dian. Kita ke informasi berikutnya. Tadi saya sempat tantang Ila buat tari dayak. Coba tari dayak. Biar apa nih? Biar relate. Nah, ya. Bisa kali nanti Ila mungkin belajar pengobatan selanjutnya. Oh, selain tari dayaknya ya. Ya, ini ada ribuan orang yang menghadiri pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak di Depok, Jawa Barat. Jadi ya, itu ritualnya ada tari-tari dayaknya gitu ya. Ya, ini saking banyaknya orang yang berdesakan nih katanya membuat pelaksanaan terpaksa dibatalkan dan hal ini sempat membuat ricuh warga. Membatalkan pengobatan alternatif. Kekecewaan akhirnya ditumpahkan pengunjung hingga berujung terjadi kericuhan. Tidak sedikit warga yang kecewa akibat pengobatan alternatif yang dibatalkan. Banyak pasien ya, kita harus melakukan yang memang mungkin ada yang kecewa, tapi ya kondisi memang belum rezeki. Sebelumnya pengobatan alternatif ini telah diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 3 hingga 4 April. Namun dengan kejadian yang terjadi hari ini, acara tersebut dibatalkan langsung oleh Ida Dayak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ramainya udah kayak konser ya, luar biasa. Ini berarti viralnya di di media sosial. Ini kita langsung lihat aja nih gimana situasi terkini di lokasi praktik pengobatan alternatif Ida Dayak. Sudah bergabung bersama kami Iyung Rizky di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Mas Iyung. Selamat pagi, bagaimana Dian, situasi terkini? Aldi. Baik, situasi saat ini memang pasca kemarin membludak pasien-pasien yang ingin berobat alternatif dengan Ibu Ida Dayak ini, saat ini pihak dari Kostrat sudah membatalkan atau meniadakan praktek yang harusnya kemarin dan sekarang itu diselenggarakan di area Kostrat Cilodong. Memang dari kemarin itu posisi pasien cukup banyak, bahkan hingga banyak yang juga yang berhamburan untuk mendekati Ida, sehingga kemarin prakteknya pun dibatalkan juga. Dan sekarang sudah sama saya salah satu pasien yang ingin berobat. Dengan siapa Bapak? Pak Herman. Pak Herman, bisa dijelaskan dapat informasi pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak ini dari mana sih Pak? Saya lihat channel YouTube-nya karena informasinya ada di Cilodong, Kostrat. Hari kemarin sama hari ini. Ternyata hari ini udah tutup. Udah nggak buka pengobatan lagi. Ingin berobat apa nih Pak? Rencananya sih anak saya. Katanya aku ngomongnya belum begitu lancar. Yang Bapak lihat di YouTube, Ibu Ida Dayak ini seperti apa sih Pak? Dan Bapak yakin seperti apa nih? Kalau saya lihat dari YouTube-nya sih, yakinnya saya begitu orang yang berobat sama dia itu langsung bisa bicara, kayak ngomong. Belum dia ngomong tuh langsung bicara. Terus yang tangannya kayak apa itu namanya, yang kayak patah gitu. Iya, nggak patah tuh langsung bisa bergerak lagi begitu. Bang, ini kan ditiadakan, artinya di cancel gitu ya Bang ya. Ada rasa kecewa dan harapannya seperti apa sih Bang? Kalau saya sih ya kecewa, ya pasti kecewa sama saya dari jauh. Benar, harapannya ya kalau misalnya ada lagi ya, gimana ya, kalau ada lagi ya susah juga sih ya. Pendaftarannya dikelola lagi lah. Pendaftarannya mungkin dibatasin. Mungkin dibatasin pendaftarannya. Iya. Karena kalau berobat begini kan namanya pasti membludak. Makanya kalau bisa sih ada pengelolanya lebih dibatasin lagi. Ya. Terima kasih Pak Herman. Tia, Dian dan Aldi, berikut yang bisa saya sampaikan situasi terakhir di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio. Oke, terima kasih. Apakah Anda tahu atau mendapatkan informasi ada berapa tarifnya begitu dari pasien yang ingin berobat di sana?
Baik, Nampaknya ada gangguan informasi. Terima kasih Iyung atas informasi Anda dari lapangan. Ya, Dari mungkin Depok, banyak Jawa Barat. juga banyak juga tadi pasien-pasiennya yang Yang merasa kecewa begitu ya. Ini saya langsung Dan cek begitu loh. percaya ya. Tadi cek YouTube-nya memang ada 225 subscriber dan dia memang 2.000. menampilkan dia 225.000 subscriber dan dia memang menampilkan banyak sekali cara-cara dia mengobati, aksi-aksinya bagaimana kemudian. Jadi memang ini ya Banyak viralnya juga, jadi viralnya. banyak orang yang melihat karena di sosial media itu. Iya, Jadi dan kabarnya ingin juga datang ke tidak sana. melulu dipungut biaya begitu ya, tapi pasien harus membeli minyak khusus dari dia ya. Iya, tapi memang unik sekali cara pengobatannya dengan menari Dayak Iya, begitu kan. dengan Dan memang- pakaian juga kostum-kostum tari Dayak tersebut begitu. Nah, kita pengen tahu sebenarnya gimana sih pengobatan alternatif dan juga pengobatan dari dokter begitu. Kita akan berbincang dengan dokter ahli kanker yaitu Dr. Suherman Hadi. Ya, kita disclaimer dulu ya bahwa kita ini mencoba menggali perspektif dari sisi medis, dari betul, kedokteran betul. gitu, tanpa menyampingkan bagaimana pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Kita langsung aja ke Dr. Herman. Selamat pagi, dokter. Ya, halo, Ya selamat dok, pagi. ini kan kalau kita lihat pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, kalau ingin kita tanyakan mungkin banyak juga ya pasien dari dokter yang sebelumnya pernah mengikuti pengobatan alternatif dengan jenis serupa begitu. Bagaimana kemudian pada saat datang ke dokter, apakah benar ini pengobatan alternatif macam itu bisa menyembuhkan penyakit, dok? Dan aman. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya ya. Saya berpraktek di bidang onkologi atau kanker. Ya. Jadi banyak pengobatan alternatif itu di Indonesia ini banyak banget ya. Ini satu fenomena. Jadi pasien-pasien yang datang ke satu dokter itu biasanya mereka berobat ke alternatif dulu gitu. Kebanyakan alternatif itu, pengobatan alternatif itu yang diserang adalah psikisnya. Jadi sugesti yang merangsang ke pasien bahwa dia itu sudah sembuh atau sudah enakan. Itu yang diserang adalah pikirannya. Tapi secara medis sendiri itu tidak terbukti bahwa penyakitnya itu hilang gitu. Salah satu contoh adalah di beberapa kasus, misalkan di beberapa penyakit kanker atau di penyakit tulang ya, yang sekarang lagi ramai itu di Ibu Ida Dayak ya. Jadi kalau tulang sendiri, tulang itu pun kalau tulang itu adalah suatu organ yang bisa nyambung sendiri. Artinya dia punya kemampuan untuk menyambung. Walaupun dia patah, ketika dia didekatkan maka dia akan nyambung. Tetapi untuk lurus atau fungsinya bisa kembali normal itu belum tentu gitu. Nah, mungkin salah satu pengobatan saya lihat fenomena Ibu Ida Dayak ini menyerang yang seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa para dukun atau alternatif ini mereka ketika waktu pandemi itu mereka nggak hadir gitu, bahkan cenderung hilang gitu. Itu yang saya yang dari pendapat medis ya. Artinya apa? Artinya bahwa dari sini sudah kelihatan bahwa pengobatan alternatif atau pengobatan yang di luar medis itu memang harus dipilah-pilah ya. Minta tolong masyarakat juga jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang mistik dan tidak realistik atau tidak logik gitu. Hal-hal seperti inilah yang bisa yang bisa mengganggu atau membuat pengobatan ke pasien itu menjadi tertunda. Oh iya, gue mau sehari pakatnya sehari gue kayak om dulu ya. Halo. Ya, silakan lanjut dokter. Iya, saya kira itu. Jadi dari segi medis hal-hal seperti ini mungkin masih perlu dibuktikan secara medis ya. Tetapi kalau saya berpraktek sebagai atau bidang kanker, memang pasien mencari atau biasanya pasien yang mau di kemo atau mau diradiasi mereka
seperti menolak ya, pertama kali menolak artinya mereka berobat ke dukun, ke pengobatan alternatif. Setelah itu tumornya tambah besar, terakhir baru mereka datang ke dokter. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, minta tolong supaya harus diteliti dulu baik-baik gitu. Jangan jangan sampai terprovokasi dengan hal yang tidak realistis atau tidak logik ya. Baik, Dokter Herman, kami mendapatkan informasi juga beberapa pasien dokter yang sebelumnya ke pengobatan alternatif itu datang ke dokter juga gitu ujung-ujungnya. Ini apa karena mereka merasakan tidak ada perubahan atau mungkin ada resiko lain efek samping yang ditimbulkan, Dok? Iya, jadi biasanya pengobatan alternatif itu kan dia menawarkan kesembuhan yang cepat ya. Dia menawarkan satu progres yang instan. Itu yang menjadi masyarakat itu tertarik. Padahal kalau kita tahu itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses gitu. Untuk pengobatan pun butuh proses. Misalkan patah tulang pun juga harus ada prosesnya untuk membuat tulang itu menjadi lurus, kemudian diberikan diberikan penahan supaya tulangnya itu tidak keluar dari jalurnya. Baik. Terima kasih banyak informasinya Dokter Suherman Hadi, dokter ahli kanker. Iya. Sehat-sehat Dok, terima kasih. Berarti banyak masyarakat masih yang pengen instan ya, pengen instan kaya, pengen instan sembuh, semua butuh proses gitu. Tapi sebetulnya tidak salah ya jika ingin menggunakan pengobatan alternatif. Tapi alangkah mungkin lebih baiknya pengobatan alternatif ini dijadikan menjadi suplemen atau tambahan, tidak juga mengurangi. alternatif ya. Iya, tidak mengurangi pengobatan yang dilakukan secara medis. Jadi memang harus ada keseimbangan gitu ya. Di medis juga kita tanya, alternatif juga kita lakukan. Alangkah lebih baik.